Kita lanjutkan saja nomor urut 17 atas nama Saudari Rahma Fadilah yang diberi judul Perjuangan Santri dalam Menjaga Kedaulatan NKRI Harga Mati. Iya, Dewan Juri, Dewan Hakim yang saya hormati, inilah penampilan daripada Imai Rahma Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang kenikmatannya tidak bisa dikira oleh para insinyur apalagi tukang bajigur. Mudah-mudahan kita semua bisa bersyukur. Salawat dan salamnya semoga tersanjungkan kepada Dewan Hakim tertinggi anti korupsi, baginda alam tercinta anti durhaka, yakni Habibi wa Habibana wa Rasulana Karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don't forget kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa kepada pimpinan pondok pesantren Manba Ulumnya saya hormati, Dewan Juri yang arif bijaksana, dan tidak lupa kepada moderator yang semangatnya luar biasa, dan juga tidak lupa kepada santri dan santriwati yang saya banggakan, alladzi lam yurkar ismuhu ta'diman wa takriman. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang insya Allah berjudul Perjuangan Santri dan Menjaga Kedaulatan NKRI. Santri adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam. Santri biasanya meletakkan tersebut hingga pendidikan selesai. Banyak pengertian dari istilah santri, bahwa kata santri diambil dari huruf Latin. Yang pertama yaitu nun, sin. Sin ini yang dimaknai dengan nahdilatul ulama, yang dimaknai dengan salikun ilal akhirat, yang artinya yaitu seseorang santri ketika menuju jalan akhirat. Yang kedua yaitu nun. Nun ini yang dimaknai dengan niyabatul anil masyayikh, seseorang santri ketika sudah pulang dari sini harus ada pengganti dari guru-gurunya. Yang ketiga yaitu ta. Ta ini yang dimaknai dengan taibun anil junub, seseorang santri senantiasa bertobat dari dosa-dosanya. Yang keempat yaitu ro. Ro ini yang dimaknai dengan rogibun fil akhirat, senang-senang dengan perkara-perkara yang bagus. Yang terakhir yaitu iya. Ya ini yang dimaknai dengan yarju ila salam fid dunya wal akhirat. Namun juga ada di istilah santri, bahwa kata santri diambil dari bahasa Inggris yaitu sun dan tri, tiga cahaya matahari yang ditafsirkan menjadi tiga cahaya pondasi kehidupan, atau yang disebut dengan arkanuddin, rukun agama. Apa yang disebut dengan rukun agama? Rukun agama itu iman, Islam dan ihsan. Santri adalah belajar ilmu agama dengan bimbingan kiai serta mengharapkan kepada ridho Allah. Ada juga dari syairan tentunya dari bahasa Arab yang berbunyi ta'allam fa innal ilma jaidun li ahlihi
wa fadlun wa inwanun likullil mahmidi. Belajarlah sebab ilmu jadi penghias diri, jadi keunggulan, jadi tandanya yang terpuji. Santri harus memiliki tiga ideologi Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Santri harus menguatkan keimanan dan ketakwaan, belajar ilmu ketahui dan di pesantren. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Santri harus berakhlak dan berakhlakul karimah. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Santri harus bersatu dengan lain-lainnya. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Santri harus pintar cerdas, santri harus bijaksana. Dan kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Santri harus mencerminkan sikap diri kepada diri sendiri. Santri harus punya dasar, santri harus punya pondasi. Maka dari itu pun Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Zaili mengatakan dari kitab Nurul Burhaniyah bahwanya santri harus memiliki tiga ilmu landasan. Yang pertama ilmu ulama, ilmu para ulama. Apa saja? Nahwu sorof, tasawuf, fikih, tafsir dan lain sebagainya. Santri harus memiliki ilmu. Yang kedua yaitu siyasatul mulki. Santri harus memiliki ilmu siasah. Tapi karena seorang santri hanya tahu dengan ilmu fikih dan tidak mau belajar dan terhadap intelektual, bersiap-siaplah santri menjadi boneka-boneka orang lain. Jadi menghormati guru adalah adab. Maka sebagai konsekuensinya, sebagai guru berhak menolak kepada muridnya yang tidak memiliki adab. Maka sebagai guru berhak ilmunya tidak bermanfaat selagi dia berguru sudah mengawali maksiat. Ada juga dari syairan yang berbunyi ya lalwatan ya lalwatan ya lalwatan hubuatan minal iman wala takum minal iman rindaku ya lawatan. Mangga sarung ya lawatan ya lawatan ya lawatan hubuatan minal iman wala takum minal iman rindaku ya lawatan. Indonesia biladi ang tahu goma kullu mayyardika yauma khabiraya qaimama. Bisa dari kesimpulan bahwanya santri diambil dari huruf syin. Yang pertama yaitu salikun ilal akhirat. Yang kedua yaitu nun. Nun ini yang dimaknai dengan niyabatul anil masyayikh. Yang ketiga yaitu ta. Ta ini yang dimaknai dengan taibun anil junub. Yang keempat yaitu ro. Ro ini yang dimaknai dengan rogibun fil akhirat. Yang terakhir yaitu iya. Ya ini yang dimaknai dengan yarju ila salamah fid dunya wal akhirat. Demikian pidato dari saya, pidato yang usai begitu cepat, sama halnya seperti dia yang hubungannya singkat tetapi kenangannya melekat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk saudari Imai Rahma Fadilah. Iya, Dewan Juri Dewan Hakim yang saya hormati, itulah penampilan daripada Imai Rahma Fadilah. Lanjutkan wae ke nomor 47 atas nama saudari Eva Efriyanti. Anjena badai berpidato dengan judul peran pendidikan dalam membentuk karakter yang religius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatul lil muttaqin, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala ibadillahi salihin min ahli samawati wal ardi, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang telah menghiasi muka bumi ini dengan indahnya wajah santriyin wal santriyah Pondok Pesantren Manbaul Ulum ini. Salawat and salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda tercinta, Rasul termulia, yakni in the world, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Manbaul Ulum beserta keluarga besar, Rois dan Roisah beserta jajaran kepengurusan yang saya hormati, Dewan Juri yang saya hormati, alladzi lam yudhkar ismuhu ta'diman wa takriman. Dan tak lupa santriyin wal santriyah yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin rahimakumullah, mendidikan bertujuan untuk membentuk karakter seseorang menjadi lebih baik dari yang terbaik, terutama bagi generasi muda zaman ini. Mirislah saya melihat generasi muda zaman ini punya masalah minum arak, cinta ditolak, dukun bertindak, nikah muda, istrinya gak bisa masak, turunin talak. Haduh, dasar suami gak ada akhlak. Ini semua terjadi karena mirisnya tentang pengetahuan agama Islam. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tema peran pendidikan dalam membentuk karakter yang religius. Peran pendidikan karakter inilah yang bertujuan agar anak dapat mengetahui akidah-akidah Islam serta ketahuidannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau sejak dini sudah ditanamkan nilai-nilai agama Islam dalam diri seseorang, niscaya seseorang itu akan memiliki karakter yang Islami, marah akan selalu terkontrol, akhlak baik akan selalu menonjol, dan generasi muda tidak akan pada tolol. Hadirin rahimakumullah, hambatan yang terlihat itu kurangnya kesadaran dalam diri manusia. Banyak manusia yang terlena, banyak manusia yang menjadikan dirinya menjadi seorang pemalas, dan banyak manusia yang menjadikan dirinya menjadi seseorang yang merasa takabur. Manfaat dari pendidikan bagi kita semua ini sangat banyak sekali. Di antaranya mampu menerapkan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupannya dan mampu menerapkan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupannya. Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum min butuni ummalatikum min butuni ummahatikum la ta'lamanna syai'an wa ja'ala lakumus sama wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Al-ayah sadaqallahul azim.
Dan Allah telah melahirkan kalian dari perut ibu kalian tidak tahu apa-apa. Lalu Allah menjadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan, serta akal fikiran untuk kamu bersyukur. Maka dari itu gunakanlah pendengaran untuk mendengar yang baik, penglihatan untuk melihat yang baik, serta akal fikiran untuk kamu berfikir yang baik. Hadirin rahimakumullah. Santriyin sebagai calon ayah dan santriyah sebagai calon-calon ibu. Jadilah seorang ayah dan ibu yang baik yang bisa mendidik anak-anaknya supaya berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena peran orang tua adalah nomor yang utama bagi anak-anaknya. Maka dari itu perkuatlah iman kita melalui pendidikan agama Islam guna menghadapi perkembangan zaman. Jadi bisa kita simpulkan, jika sejak dini sudah ditanamkan nilai-nilai agama Islam dalam diri seseorang, niscaya seseorang itu akan memiliki karakter yang islami, berakhlakul karimah, dan menjadi generasi muda yang berakhlak. Mungkin hanya sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan atau kekurangannya, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Semoga ada manfaatnya, khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua. Saya Epa Efrianti, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal innayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri Dewan Hakim yang saya hormati, itulah penampilan daripada saudari Eva Efrianti. Kita lanjutkan kepada peserta nomor 52 atas nama saudara Fazril Handika Pratama. Ayo toh. Oh ya. Mang Fazril akan membawakan pidato dengan judul Kematian Itu Pasti Akan Datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan kepada Dat yang Maha Suci, Dat yang Maha Gagah Perkasa, yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, yakni Allah Azza wa Jalla. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, yakni best of the best, king of the king, habibi wa habibana wa nabiyur rasulana wa maulana karim kangjeng Nabi Muhammad alaihi wasallam. Don't forget kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para tabiin tabiatnya, sehingga kita selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Pimpinan Mahad Manbaul Ulum beserta dewan, guru-guru yang saya hormati, alladzi lam yuzkar ismuhu ta'diman wa takriman, dewan juri, dewan hakim yang saya hormati, tidak lupa kakak santri yang saya banggakan dan teteh santri yang salah satunya saya cintai. Berdirinya saya di sini, saya akan mengambil judul, saya akan berbicara singkat dengan mengambil judul, yaitu kematian pasti akan datang. Jamaah, oh jamaah, ada yang tahu apa itu kematian? Kematian adalah berpisahnya roh dengan jasad. Akhir-akhir ini kita sering mendengar dari kerabat kita maupun dari kerabat teman kita berita kematian. Berita kematian merupakan pengingat bahwa biasa saja pada suatu hari berita kematian itu akan sampai kepada kita. Lantas Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Al-ayah sadaqallahul adzim. Yang artinya setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati dan kepada kami kamu kembali. Dari ayat di atas juga dijelaskan setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati bagaimanapun keadaan mereka. Ada yang sul khotimah atau husnul khotimah, baik orang kecil, penjabat, penguasa, orang miskin, orang kaya pasti akan merasakan mati. Sebagaimana dalam syairan, wahai manusia, jangan kau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebab dunia ujian bagi kita, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa mati, semua mati menghadap ilahi. Tak ada yang dicari-cari, tak ada yang berarti. Bahkan menurut redaksi dalam kitab Tangkiul Qaulnya, kematian dibagi 4 macam. 1. Kematian ulama. Kematian ulama menimbulkan kerusakan dalam agama. 2. Kematian orang kaya. Kematian orang kaya menimbulkan penyesalan. 3. Kematian orang miskin. Kematian orang miskin menimbulkan ketenangan. 4. Kematian penguasa. Kematian penguasa menimbulkan fitnah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Jamaah. Oh jamaah. Perlunya kita mengingat kematian. Jangan seperti orang yang berada di luar sana. Tingkatkan takwa kita, bukan gengsi kita. Justru di zaman inilah banyaknya orang-orang yang mengikuti tren di dalam HP. Contohnya bagaimana berjoget-jogetan di depan HP. Jinah sudah di mana-mana. Mereka bermabuk-mabukan dan kebanyakannya orang Jepang dari umur 15 ke bawah bisa membuat robot. Tetapi di Indonesia umur 15 ke bawah bisa membuat. Betul sekali. Dan banyaknya orang-orang dan kebanyakannya orang-orang yang sombong dengan ketampanan kekayaannya. Apakah mereka melupakan akhirat, kawan? Ada yang tahu tidak? Orang yang tampan jangan menyombongkan dirinya dengan ketampanan. Karena mengapa? Kematian itu pasti akan datang pada mereka. Ujung-ujungnya mereka menjadi tanah. Dan orang kaya jangan menyombongkan dengan kekayaannya, tetapi ujung-ujungnya dia akan masuk lahat, ke liang lahat. Justru orang-orang yang berada di dalam kubur, mereka menginginkan kembali ke dunia. Mereka hanya menginginkan satu, yaitu tobat atau ibadah sholat. Karena mengapa? Mereka di sana diajab, pedih dan menangis. Itulah menangis. Dan ingatlah, sebelum kita mati, perbanyaklah amal bekal kita untuk menghadap Sang Ilahi. Perlunya kita mengingat kematian, ya kawan. Ingatlah, dunia hanya sementara, tapi akhirat selama-lamanya. Bisa dapat disimpulkan, perbanyaklah tobat sebelum Anda masuk ke liang lahat. Sholatlah Anda sebelum Anda disolatkan. Jalan-jalan ke Jakarta, pulangnya membeli bonteng. Kalau suka sama diri saya, dongkap wae kaguranteng. Sekian dan terima kasih dari pidato yang saya bawakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mang Fazril Handika. Kita lanjut kepada peserta nomor urut 9 atas nama Fitro Farid Ridwan, yang akan berpidato yang diberi judul Tobat Brutal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudhibu ghayra qulubihim wa yatubullahu ala man yasha' wallahu alimun hakim. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Puji marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Suci yang telah menciptakan salah satu wanita yang saya cintai, yang seperti bidadari, yang insya Allah saya cintai sampai mati. Puja tetap milik Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan alam semesta beserta isi-isinya, laki-laki dan wanita, yang ganteng dan yang cantik jelita, yakni Allah Azza wa Jalla. Salawat berlimpahkan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, orang mulia anti durhaka, pahlawan alam dunia yang membimbing dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, dari zaman naik onta sampai zaman naik Avanza, Habib tertinggi anti korupsi, bukan Kang Dedi Mulyadi, baginda termulia anti durhaka, yakni Habibi wa Habibana wa Nabiyana wa Maulana Karim, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabiatnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya Rabbal hadirin rahimakumullah. Amin. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang dipatah-patahkan menjadi beribu-ribu kata yang insya Allah diberi judul Tobrut, tobat brutal. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubat ayat ke-15 yang artinya, dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka, hai orang-orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang dikehendaki. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sebagai manusia kita tidak mungkin sunyi dari kesalahan dan kehilapan. Ketika kita terlanjur melakukan kesalahan, dosa besar baik dosa kecil, utamanya dosa besar, maka segeralah kita bertaubat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa-dosa kita, karena Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang segera bertaubat kepadanya, dan dia adalah Maha Pengampun. Penyesalan yang timbul dalam diri seseorang sehabis melakukan kesalahan merupakan sikap jiwa yang baik. Penyesalan yang timbul dengan penuh kesadaran dan kebulatan tekad untuk tidak mengulangi dosa itu lagi merupakan sikap yang bertaubat. Kita sebagai orang-orang muslim harus yakin bahwa ada Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berapapun besarnya dosa kita, bila kita ingin benar-benar membersihkan diri dari dosa yang pernah kita buat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 135, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yushirru ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah dan memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, sedang mereka ketahui. Surat Al-Imran ayat 135.
Ibnu Hibran meriwayatkan dalam kitabnya, demikian pula Al-Hakim, penyesalan suatu dosa adalah berarti bertaubat, yakni penyesalan merupakan rukun keutamaan bertaubat, sebagaimana dalam syairan, wahai manusia, jangan kau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita dunia sementara, akhirat selamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat bangsa mati, semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Sekali lagi, wahai manusia, jangan kau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita dunia sementara, akhirat selamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat bangsa mati, semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dalam syairan tersebut menjelaskan tentang kematian. Oleh karena itu, jadikanlah motivasi syairan tersebut untuk kita segera bertobat bila kita mempunyai dosa. Bila kita membuat dosa berulang-ulang kali, kita ingat akan Allah dan memohon ampun terhadap dosa-dosa kita yang pernah kita buat, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 31 yang artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Jadi kesimpulan dari yang tadi saya bicarakan, bila kita ingin tergolong orang-orang yang beruntung, segeralah kita bertaubat kepada Allah, karena sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 31 yang artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian hai orang-orang beriman supaya kamu beruntung. Jalan-jalan ke kobong tangga, pulangnya membeli bilung. Kalau mau sama Apitra, dongkap langsung ke Bandung. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya masih di tahap pembelajaran. Undur makila wala tangdur makola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri, Dewan Hakim yang saya hormati, itulah penampilan daripada saudara Fitro Farid Ridwan. Kita lanjut saja kepada nomor urut 37 atas nama saudari Sopa Nurul Mukaromah. Dia akan berpidato dengan judul peran moderasi beragama dalam membangun perdamaian dunia. Panjang amat eta judul. Jodolna panjang, ngabahasna samet. Ya, Dewan Juri Dewan Hakim yang saya hormati, inilah saudari Sopa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi hairi halqihi walituqa hatanahat qulubum linawihi famin adi misani lam tahwihi. Alhamdulillah, alhamdulillahi an'ama bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi la tuballighu illa bi ahkami syariatul islam. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la tuballighu bi ahkamil islam. Amma ba'du. Tiada kata yang pantas kita utamakan selain marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kepada kita untuk bisa berkumpul bersama dalam acara Imtihan Santri periode ke-49.
Selawat dan keselamatannya semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda tercinta pimpinan revolusi Islam sedunia minal aklina wal akhirin, yakni Habibi wa Habibana wa Nabiyana Karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya dan para sahabatnya dan para tabiin tabiatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Al-Mukarram wal Mukarramah, pimpinan pondok pesantren Manbaul Ulum beserta keluarga besarnya yang saya hormati, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala alladzi lam yurkar ismuhu ta'diman wa takriman. Dewan Hakim, Dewan Juri yang saya hormati, mudah-mudahan tidak korupsi dalam memberikan nilai kepada semua santri. Dan tak lupa kepada santriwan santriwati senasib dan seperjuangan yang saya banggakan. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah uraian yang akan diberi judul Peran Moderasi Beragama dalam Membangun Perdamaian Dunia. Hadirin yang berbahagia, di era digital yang semakin pesat, dunia kita semakin terhubung tanpa sekat. Interaksi antar bangsa, budaya, dan agama telah terjadi dengan intensitas yang terus meningkat. Interaksi tersebut bukan hanya menghadirkan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam mewujudkan cita-cita luhur kita bersama, yaitu perdamaian dunia. Hadirin, rekan-rekan seperjuangan yang berbahagia, salah satu tantangan tersebut adalah radikalisme agama. Radikalisme adalah paham yang mendorong tindakan ekstrim dan sering melibatkan aksi kekerasan atas nama agama. Terlebih di era digital seperti saat ini, radikalisme dari berbagai agama telah berkembang dengan saat karena kemudahan akses informasi dan komunikasi. Salah satunya melalui media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Hadirin yang berbahagia, apa dampak yang radikalisme agama terhadap kehidupan sosial dan keberagaman agama? Radikalisme agama dapat memicu sentimen agama yang negatif. Apa itu sentimen agama? Adalah perasaan kuat terhadap agama tertentu yang dapat berupa rasa hormat, kecintaan, atau bahkan kebencian terhadap agama itu sendiri, juga para penganutnya. Dan ini akan sangat negatif jika diekspresikan dengan penuh kebencian. Salah satu contoh terjadi pada tanggal 15 Maret 2019. Beberapa orang bersenjata menyerang secara brutal pada ratusan jamaah Masjid An-Nur dan Liwar Islamic Kantor di Selandia Baru, yang mana kejadian ini disiarkan langsung oleh pelaku melalui Facebook. Kurang lebih 50 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Jika terjadi seperti ini terus terulang, hadirin, maka akan sulit rasanya untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan damai. Hadirin, Michael Jackson dalam sebuah lagunya, lagu tersebut berisi tentang harapan manusia untuk hidup secara berdampingan, secara damai, penuh rasa kasih sayang, walau berada di antara keberagaman. Nah, pertanyaannya hadirin, apa obat yang dapat menyembuhkan nestapa global akibat lunturnya nilai-nilai kemanusiaan yang disebabkan konflik agama? Jawabannya adalah moderasi beragama. Jadi, bisa ditarik kesimpulan pemirsa, moderasi beragama adalah kunci sukses dalam membangun perdamaian dunia.
Moderasi beragama atau yang sering disebut dengan Islam wasatiyah adalah mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Marilah kita berkomitmen dalam mempromosikan dan merawat moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berkontribusi dalam mempromosikan dan merawat moderasi beragama. Hari ini kita bersama majikan bangsa dengan cinta. Hari ini tidak paham moderasi beragama, oh sungguh berbahaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam moderasi beragama, salam Pancasila. Ditutup dengan pantun, buah tomat, buah petai, tamat ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ana asfi ila kanas ahtau undur mangkola wala tandur mangkela wabillahi taufiq wal hidayah waridho wa inabah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk Sofa Nurul Mukarramah. Lajangkan wae kana nomor urut 44 atas nama Saudari Dania Ulfa Syafaria. Ya, Dewan Juri dan Hakim, Saudari Dania akan membawakan pidato dengan judul Kita Harus Bangga Menjadi Santri atau ada yang tak apal bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal ilmal hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram, sesepuh beserta kiai pondok pesantren Manbaul Ulum, nafa'ani bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, Rais-Raisah yang saya hormati, santri dan santriwati yang saya cintai dan saya banggakan. Puja marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Puji marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ijati. Syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya selalu tercucur bagaikan air mancur, yang mana Allah sangat mencintai hambanya yang bersyukur, apalagi yang bertakabur. Tetapi sebaliknya, Allah sangat membenci hambanya yang kufur, apalagi yang bertakabur, yang kerjanya makan, minum, dan tidur. Jangan ya dek ya. Salawat berlantunkan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam anti hoream, is the best man leader of leader. Dialah Habibullah putra Abdullah, yakni Habibana wa Nabiyana Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya sampai yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin rahimakumullah. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang we must be proud to be santri. Kita harus bangga menjadi santri. Santri bukan hanya peran memiliki arti, bahkan dalam makna filosofinya santri berasal dari gabungan huruf Arab yakni sin, nun, ta, ro, ya. Huruf-huruf tersebut mengandung makna. Yang pertama sin, yang satrul aurat, yang artinya menutup aurat. Sebagaimana layaknya kaum santri yang mempunyai ciri khas dengan sarung, peci, kerudung, pakaian koko dan sandal ala kadarnya. Bagian tubuh mulai dari pusar hingga lutut merupakan aurat bagi laki-laki, dan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan bagi perempuan. Pakaian yang menutupi aurat harus tidak transparan dan tidak ketat sehingga tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Yang kedua yaitu nun, naibul masyayikh, yang artinya pengganti atau penerus para ulama. Santri merupakan penerus Rabbani yang dididik untuk meneruskan dakwah estafet Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu tarikul anil ma'asi, yang artinya meninggalkan maksiat. Ini bermakna bahwa santri harus dapat mampu meninggalkan maksiat dan hal-hal lain negatif lainnya seperti konflik, anarkisme, saling hujat, provokasi, intimidasi, hoax, dan lain-lain. Yang keempat yaitu Raisul Umat, yang artinya pemimpin umat. Dapat diartikan sebagai sosok yang mempunyai ilmu agama dan mampu memimpin tinggi berlandaskan Al-Quran, As-Sunnah, dan kemaslahatan rakyat. Yang kelima yaitu ya rijus salamata fid dini wa dunya wal akhirah. Dengan ini santri dididik untuk menjadi generasi umat terbaik di dunia dan di akhirat. Sebagai seorang santri, masing-masing mempunyai cita-cita. Namun tidaklah harus kemudian kita berpikir mondok mau jadi apa, karena Allah telah menyiapkan kedudukan masing-masing. Janji Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah wallahu bima ta'lamuna khabir. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Yang artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi bisa ditarik kesimpulan, mengapa kita harus bangga menjadi santri? Karena menjadi santri kita dapat memperoleh predikat muslim yang baik, intelektual agama yang tinggi, cerdas bersosialisasi, hebat bermasyarakat, dan segala sesuatu yang baik ada pada diri seorang santri. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan mendapat manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.